Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rumaisa Safahura dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan nomor NIM 2408040015. Hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita Hikayat Bayan Budiman. Nah, apa sih unsur intrinsik itu? Unsur intrinsik adalah unsur pembentukan karya sastra yang berasal dari dalam cerita itu sendiri. Unsur ini menyangkut hal-hal yang membangun cerita dari dalam, seperti tokoh, tema, alur, dan sebagainya. Unsur ini wajib ada dalam tiap karya sastra, karena tanpanya cerita tidak akan utuh ataupun bermakna. Lalu, ada beberapa hal yang mencakup unsur intrinsik, seperti tema, tokoh atau penokohan, alur, latar, sudut pandang, dan amanat. Yang pertama adalah tema. Tema utama dari hikayat ini adalah kebijaksanaan dan kesetiaan. Cerita ini menonjolkan tentang bagaimana burung bayan menggunakan kecerdikan untuk menyelamatkan nyonya majikannya dari perbuatan buruk dan menjaga kehormatan rumah tangganya. Lalu yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh utama dalam cerita ini adalah burung bayan. Burung bayan diceritakan sebagai sosok yang bijaksana, pintar berbicara, dan setia. Ia mencegah istri seorang saudagar untuk melakukan perbuatan tercela. Lalu yang kedua, ada istri saudagar. Sosok ini digambarkan sebagai orang yang mudah tergoda, tidak sabar, dan kurang setia. Selanjutnya, ada suami atau yang dikenal dengan kata saudagar. Sosok ini tidak terlalu banyak diceritakan dalam cerita tersebut, namun digambarkan sebagai sosok yang baik hati dan mempercayai istrinya. Yang ketiga, ada alur atau plot. Alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur campuran, alur maju, dan alur mundur. Alur cerita ini bergerak maju, tapi di sela-selanya ada kisah-kisah lain yang diceritakan oleh burung bayan. Dan alur ini membuat pembaca ikut menunggu bagaimana kelanjutan dari kisah-kisah yang diceritakan oleh bayan. Lalu yang keempat ada latar. Latar yang digunakan dalam cerita ini adalah rumah saudagar, pasar, dan kerajaan. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan pada cerita ini adalah sudut pandang orang ketiga, yang dimana pengarang tahu semua peristiwa dan pikiran dari para tokohnya. Yang terakhir adalah amanat. Amanatnya adalah agar manusia tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, bijaksana dalam bertindak, dan menjaga kehormatan diri serta kesetiaan dalam rumah tangga. Pesan ini disampaikan lewat kecerdikan bayan dan penyesalan tokoh istri di akhir cerita. Lalu ada unsur ekstrinsik. Unsur ini adalah unsur dari luar yang mempengaruhi suatu karya sastra. Selanjutnya ada latar sosial budaya. Hikayat Bayan Budiman ini menggambarkan kehidupan masyarakat Melayu klasik yang sangat menjunjung kehormatan, kesetiaan, dan moralitas dalam rumah tangga. Kedudukan suami dianggap lebih tinggi dan harus dihormati oleh istri. Perempuan dituntut untuk menjaga kehormatan dan kesetiaan, sedangkan laki-laki dipandang sebagai kepala keluarga. Cerita ini juga memperlihatkan budaya nasihat melalui hikayat sebagai sarana pendidikan moral di masyarakat. Jadi, nilai budaya dalam hikayat ini menekankan pentingnya budi pekerti, kesetiaan, dan kebijaksanaan